Jumpa kembali bersama Teras Matematika. Kali ini kita akan mempelajari integral parsial. Masih dalam serial pembelajaran integral. Integral parsial biasanya digunakan untuk mengintegralkan suatu fungsi yang tidak dapat diselesaikan dengan integral substitusi. Metode parsial biasa digunakan untuk menyelesaikan integral hasil kali dua fungsi, seperti halnya ketika kita mempelajari integral substitusi. Cara lain untuk menyelesaikan proses integral adalah dengan menggunakan substitusi ganda. Nah, inilah yang dinamakan dengan integral parsial. Jika U dan V adalah merupakan fungsi yang punya turunan pada selang terbuka, maka penyelesaiannya adalah integral U dV sama dengan U kali V dikurangi V integral V kali DU. Pemilihan U biasanya diambil suatu fungsi yang dapat diturunkan hingga hasilnya 0. Kemudian pemilihan integral dari V DU biasanya dipilih yang mudah diintegralkan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan beberapa contoh berikut. Yang pertama, misalnya kita punya integral X plus 1 kali integral 2X min 3dx. Jelas ini tidak dapat diselesaikan dengan integral substitusi karena yang satunya bukan merupakan turunan yang lainnya. Ini harus menggunakan integral parsial. Baik. Nah, pemilihan U-nya tentu saja akan sama dengan X plus 1 karena ini nanti akan diturunkan, yang mudahnya diturunkan sampai hasilnya 0. Kalau U sama X plus 1 maka DU-nya sama dengan DX. Kemudian DV-nya ini berarti sama dengan 2X min 3 atau V-nya berarti integral dari 2X min 3 pangkat setengah. Kalau ada integral seperti ini tentu saja kita harus menggunakan integral substitusi terlebih dahulu. Tentu saja ini akan sama dengan 2X min 3 pangkatnya ditambah 1 menjadi 3/2. Di sininya 2/3. 2/3 kemudian ini setengah sehingga dia menjadi 1/3. Atau lebih mudahnya seperti ini ya. Ini dimisalkan U. Nah, U pangkat setengah. Ya, ini kan U pangkat setengah, ya. U pangkat setengah, ingat integralnya berarti sama dengan kan menjadi setengah ditambah 1 pangkatnya. Berarti ya, pangkatnya kan menjadi U pangkat 3/2. Nah, ini 3 pangkat per 2. Kemudian di sini jelas bahwa di sini adalah menjadi 2/3. Nah, kemudian dari pemisahan ini karena ininya 2 ya, maka di sini menjadi setengah. Nah, seperti ini sehingga ini nanti akan menjadi 1/3 tentu saja ya, akan menjadi 1/3. Nah, seperti ini ya, 1/3. Ini 2X min 3 pangkat 3/2. Ya, seperti itulah. Ya, ini harus mengerti integral substitusinya. Oke. Dengan demikian, integral X plus 1 plus 2X min 3 akar 2X min 3 akan sama dengan ini U kali V dulu seperti biasa. U-nya adalah X plus 1, V-nya 1/3, 2X min 3 pangkat 3/2. Nah, dikurangi dengan integral ini. Integral 1/3. Ini kan DV-nya kan kita rumusnya menggunakan rumus integral UV sama dengan U kali V, U dV sama dengan U kali V min V DU. Nah, seperti ini ya. Sehingga menjadi seperti ini, 1/3. Oke, setelah itu baru ini dikalikan biasa, ini 2X min 3, kemudian integral dari 2X min 3 lagi, pangkat 3/2, berarti dia pangkatnya berapa? Menjadi 5/2 kan ya. Di sininya 2/5 ya. Nah, ini kita ketemu integral ini lagi. Harus kita misalkan lagi dulu seperti ini ya. Ini U-nya saya misalnya pakai ini misalnya ya. Ini kan biasa U pangkat 3/2. Nah, 3/2 ya. Kalau 3/2 dia menjadi apa integralnya? Tentu saja ya, dia menjadi U-nya dulu pangkatnya. Pangkatnya kan 5/2. Nah, 5/2.
5/2. Tentu saja di sininya menjadi 2/5 ya. Di sininya menjadi 2/5. 2/5. Kemudian karena ini 2x, dia menjadi setengahnya. Setengah. Nah, seperti ini ya. Sehingga ini akan sama dengan 1/5 ya, 1/5. 1/5. Oke, seperti itu caranya. Ya, nah ini 1/5. Karena ini 1/5 dikalikan dengan min 1/3 menjadi min 1/15. Soal yang B, integral x cos 4x misalnya. Kalau ada soal seperti ini, tentu saja ini misalkan U-nya jelas x ya. U-nya jelas x karena dia turunkan akan menjadi 0 nantinya. Nah, kemudian du-nya berarti dx, dv-nya cos 4x, maka integral dari cos 4x, ingat integral dari cos adalah 1/4 sin 4x. Nah, kemudian terus ingat integral u dv sama u kali v dikurangi v du. Ini rumus yang harus kita pegangi. U-nya adalah x kan ya, v-nya berarti ini 1/4. Nah, sehingga ini akan sama dengan x/4 sin 4x integral 1/4 sin 4x dx. Integral V du, V-nya kan ini. Nah, du-nya dx. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini tentu saja akan sangat sederhana karena ini min 1/4 sin 4x. Ingat sin 4x berarti integralnya adalah min 1/4 cos 4x. 1/4 ini 1/16, min 1/16 kali min menjadi plus tentunya seperti itu ya. Tentunya menjadi seperti ini. Oke ya. Jadi integral x cos 4x dx sama dengan seperti inilah. Oke, sangat mudah. Ada cara yang lebih mudah lagi misalnya. Nah, kita lihat, kita menggunakan apa yang dinamakan dengan integral Tanzalin. Cara mudah. Nah, tentukan integral berikut misalnya. Kita punya x sin x. Tadi ya, sin x ini penyelesaian seperti biasa seperti ini. Di misalkan u sama dengan x, du-nya du per dx berarti sama dengan 1 ya. Nih, atau du-nya sama dengan dx. Ya. U sama dengan x berarti du-nya sama dengan dx. Kemudian dv-nya berarti sin x dx ya. Berarti v-nya sama dengan apa? V-nya tentu saja integral dari sin x adalah min cos x. Nah, berarti integral x sin x dx sama dengan x min cos x dikurangi integral dari min cos x. Tentu saja seperti ini hasilnya. Nah, integral dari cos x adalah sin x. Ini adalah cara yang biasa, ya. Kita bandingkan saja dengan cara yang lebih mudah barangkali atau cara alternatif paling tidak ya, dengan menggunakan tabel. Kita pisah menjadi dua, yaitu ada u dan dv ya. Ada yang bagian di depan itu diintegral diturunkan. Ingat, yang diturunkan nanti turunannya harus sama, diturunkan lagi turunannya sampai hasil turunannya sama dengan 0 ya. Seperti ini misalnya. Integral turunan dari u adalah 1. Integral dari sin x adalah min cos x kan ya. Min cos x. Jadi ini dibagi menjadi dua, yang satunya diturunkan, satunya diintegralkan. Terus diturunkan lagi. Nah, ini turunnya sudah 0. Kalau sudah 0 sudah selesai. Nah, tinggal langkah selanjutnya dikalikan. Nah, diturun ke bawah, ini menjadi plus ya, dikalikan. Kemudian ini juga dikalikan, ditambahkan. Ya, tapi ini yang kedua lambangnya adalah negatif tentu saja. Sehingga didapatkan integralnya, hasilnya seperti ini ya. Yang pertama x min cos x, yang keduanya ini 1. Ini kan dikalikan. Nah, yang satu min sin x sama dengan min cos x plus sin x. Ya. Oke, kalau sudah seperti ini, integral x sin dx sama dengan min x cos x plus sin x. Tentu saja, ya. Lebih sederhana daripada cara ini. Atau ya, lebih sederhana lah. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana yang kedua? Ada soal seperti ini misalnya. Ya, ini cara biasa dulu, kita menggunakan u sama dengan x, du per dx atau du-nya sama dengan dx, kemudian dv-nya 2x plus 3 kuadrat, maka v-nya adalah integralnya. Integral dari 2x plus 3 berarti 2x plus 3 pangkatnya 3, ini 1/6. 1/6 itu berasal dari pangkatnya 1/3, kemudian 2x ini menjadi
1/2. Sebenarnya 1/3 kali 1/2 sama dengan 1/6 ya. Kemudian integral ini akan menjadi seperti ini, U kali V dikurangi integral V du ya, sehingga akan menghasilkan seperti ini, setengah kali 6 2x plus 3 pangkat 3 dikurangi integral ini ya. Oke, nah sama dengan ini 1/6 ini sudah menjadi, tinggal ininya 1/6, ini berarti kan 1/4 nih, 1/4 dikalikan 1/2 berarti 1/8, 2x plus 3 pangkat 4 tentu saja ya, akan sama dengan seperti ini, 1/6 kali 1/8, 1/8, 2x plus 3 pangkat 4 plus C ya. Oke, dengan kata lain integral dari x kali 2x plus 3 pangkat 2 dx akan sama dengan 1/6x plus 2x plus pangkat 3 min 1/48 2x plus 3 pangkat 4 plus C ya. Kita bandingkan dengan menggunakan tabel atau syaratan Zalin. U-nya sama dengan X, kemudian dV-nya 2x plus 3, yang U diturunkan jadi 1, ini diturunkan, turunnya seperti ini kan, pangkatnya 3, nah seperti ini caranya ya, mengintegralkan ini. Kemudian ini diturunkan menjadi 0, kalau sudah 0 sudah selesai, berarti tinggal ini diintegralkan lagi, integral dari 1/6 ini ya, 1/6 kali 2x plus 3 pangkat 3 tentu saja menjadi 1/6 kali 1/24 kali 2x plus 3 pangkatnya 4. Nah, ini yang pertama dikalikan, kemudian lambangnya plus, yang kedua lambangnya negatif, terus berselang-seling. Nah, dengan demikian akan didapatkan seperti ini. Silahkan cari yang lebih mudah untuk Anda. Dengan demikian selesailah sudah pembelajaran kita tentang integral parsial. Lebih dan kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.